Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan tausiah Jumat kita, dan kali ini masuk di hadis berikutnya, yaitu masih membahas tentang hadis-hadis keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran yang kita baca dari buku atau kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah yang disyarahi oleh Syekh Dr. Muhammad Husaini Farus Said Ahmad, yang juga kita sudah terjemahkan di sebaliknya. Dan kali ini masuk ke hadis yang ke-10, Al-Hadithul Ashir, Hubbu Istima'il Quran, ya, cinta mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi faqara'tu hatta idza balagtu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida farafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasil. Hadis ini diriwayatkan rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, meminta, yaitu apa? Bacakan untukku Al-Quran. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan untuk engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Gitu. Maka Nabi menjawab, sungguh aku senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain aku. Nah, sehingga kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca beberapa ayat sampai ketika beliau sampai di ayat yaitu surah An-Nisa ayat 41, di mana ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir nanti di akhirat yang akan diadili oleh Allah dan dihadapkan kepada mereka para saksi, dan Rasulullah SAW adalah menjadi saksi utama dari perbuatan manusia. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, terus mengatakan, saya angkat kepalaku dan aku lihat air mata Rasulullah SAW mengalir. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa memang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain itu juga bisa mendatangkan rahmat. Sesuatu yang juga Rasulullah SAW pernah lakukan dan ajarkan. Maka salah satu cara agar kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Seperti yang juga ditegaskan di Al-Quran di surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7 ayat 204, di mana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila ada Al-Qur'an dibacakan atau ketika Al-Qur'an dibacakan, hendaklah kamu dengarkan dan perhatikan. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, sehingga hanya ya dengan membaca, mendengarkan saja itu Allah sudah menegaskan akan diturunkan rahmat. Apalagi yang sungguh-sungguh mau bukan hanya mendengarkan, tapi juga membacanya senantiasa dan juga memahami makna kandungannya. Maka insya Allah rahmat akan senantiasa tercurah bagi orang-orang yang senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran. Ini juga menggarisbawahi tidak ada alasan bagi kita untuk misalnya tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Kita bisa mengambil aspek apapun. Bagi yang punya kesempatan, punya kemampuan dan kemauan, tentu bisa mempelajari maknanya. Bisa kemudian memetik petunjuk-petunjuk dari Al-Quran untuk kemudian diajarkan ke orang lain dan juga diamalkan, yang penting. Tapi bagi yang kemudian baru sebatas sanggup untuk selalu mendengarkan,
meskipun terkadang kita tidak memahami makna kandungannya, insya Allah itu pun sudah akan mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan. Yang berikutnya adalah hadis yang ke-11, al-hadithul hadi asyar, ikhtibatu sahibil Quran. Ya, apa itu? Ini rasa keinginan kepada orang-orang yang diberi anugerah ya dengan Al-Qur'anul Karim gitu ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Ya. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jaru lahu faqala ya laitani utitu mithla ma utiya hadha fa'amiltu ma ya'mal. Ini saya terjemahkan dulu. Tidak boleh kita itu iri kecuali dalam dua hal. Ya, kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah terhadap seseorang yang Allah ajarkan kemampuan Al-Quran. Dan dengan itu yang bersangkutan itu senantiasa berusaha untuk membacanya, mempelajarinya di setiap kesempatan. Ana al-laili wa ana an-nahar, ya, malam maupun siang itu. Dan kemudian tetangganya mendengarkan, maka dia berkata, oh celakalah aku, sekiranya aku diberi kemampuan seperti itu, maka aku pun juga akan mengamalkan yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Warajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Dan seseorang yang dianugerahi oleh Allah dengan harta, dan dia kemudian mengamalkannya dengan harta itu di jalan kebenaran. Ya. Faqala rajul, maka seseorang berkata, ya laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Seandainya saya diberikan seperti fulan, yaitu diberikan kelapangan harta, diberikan kelapangan rizki, maka saya pun juga akan melakukan hal yang seperti itu, yaitu apa? Menggunakan rezeki itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama kemudian menyebut ini bukan sebagai hasad seperti yang kita kenal, yaitu sifat negatif, tapi memberi maknanya sebagai ghibthah. Bedanya apa? Bedanya kalau hasad itu seperti yang disebut di Al-Quran, ya hasad itu di surah nomor 3 ayat yang ke-120, orang dengki itu apa sih? Orang ya intam saskum hasanatun tasuhum. Ya, jika kita mendapatkan anugerah, orang itu tidak suka. Wa intusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kesusahan, musibah, orang itu malah suka. Itu namanya dengki. Apa itu? Ya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu yang disebut hasad. Sedangkan yang dimaksud hadis ini adalah keinginan agar diberi anugerah seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, tetapi tanpa bermaksud orang yang kita ingini itu kehilangan anugerahnya. Atau tidak ada kebencian lah. Tidak dasar kebencian kita menginginkan itu. Nah, itu dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau kita melihat ada orang yang dianugerahi oleh Allah dengan interaksinya, dengan kesungguhannya dalam berkhidmat kepada Al-Quran, sehingga dia menjadi orang yang senantiasa berusaha bersama Al-Quran, mencintai Al-Quran. Itu, dan dengan itu dia bukan hanya membaca, tapi juga kesediaannya untuk mengajarkannya. Maka kita boleh menginginkan supaya diberi anugerah seperti itu. Berarti apa? Saking besarnya itu jenis anugerah dari Allah. Yang kedua apa? Kalau kita melihat ada orang yang diberi anugerah, ya, dengan anugerah kelapangan rezeki, harta, dan dengan harta rezekinya itu orang tersebut banyak beramal. Orang tersebut banyak melakukan bentuk ibadah sosial, menolong sesama, membantu sesama. Nah, yang seperti itu kita boleh menginginkan agar diberi seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya melihat ada orang yang diberi anugerah oleh Allah dengan kelapangan rezeki, banyak harta, tapi kok pelit, sudah pelit kok sombong gitu, maka kita tidak perlu menginginkan. Kita tidak boleh menginginkan yang seperti itu.
Yang kita inginkan adalah kalau kita diberikan kesempatan, anugerah, seperti yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang tersebut, yaitu dengan kelapangan rezeki, dengan itu kita kemudian banyak beramal, banyak berinfak, banyak bersosial, itulah yang baik. Maka pelajaran pentingnya di sini adalah hadis ini ingin menggarisbawahi bahwa atas anugerah-anugerah Allah itu yang diberikan kepada orang lain, boleh kita menginginkannya dengan satu syarat bahwa anugerah itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Kalau anugerah itu kemudian ternyata membawa kepada hal-hal yang negatif bagi pemiliknya, maka tidak perlu kita menginginkannya. Inilah yang Rasulullah sebut salah satunya, yaitu apa? Orang-orang yang diberi anugerah mampu dan mau untuk berkhidmat kepada Al-Quran, maka kita senantiasa menginginkannya, berdoa mohon digolongkan, dimasukkan sebagai orang-orang yang juga mendapat anugerah tersebut. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembacaan dari kitab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.